people, welcome back to English Start Channel. Di video kali ini kita akan selangkah lebih maju. Kita akan belajar tentang tenses. Teman-teman tetap semangat ya, siapkan alat tulismu. Yakin effort sekecil apapun pasti akan membuahkan hasil. Happy watching. Start people, tenses yang akan kita pelajari pertama kali ini yaitu present tense. Kenapa kita harus mempelajari present tense? Karena tenses ini adalah tenses yang paling dasar atau yang paling umum yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus menggunakan tenses ini? Karena tenses ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadi berulang-ulang sehingga menjadi sebuah rutinitas atau dalam bahasa Inggris disebut habitual action. Sebagai contoh, ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa. Nah, kegiatan ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa ini, itulah yang disebut rutinitas atau habitual action. Jadi, minggu ini, hari Selasa ini, ibu pergi ke pasar. Minggu depan, hari Selasa, ibu pergi ke pasar lagi. Begitu seterusnya dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi rutinitas atau habitual action. Habitual action inilah yang kita rangkai kalimatnya dengan menggunakan present tense. Jadi, kalau ada kalimat ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa, berarti kalimat dalam bahasa Inggrisnya menjadi Mother go to the market every Tuesday. Dari kalimat Mother go to the market every Tuesday, teman-teman sudah bisa langsung melihat pola atau rumus dari tenses present tense ini. Jadi, untuk rumus atau polanya, subjek diikuti langsung oleh verb atau kata kerja. Kata kerja yang dipakai juga adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Jadi, untuk present tense, kita tidak menggunakan verb 2, verb 3, apalagi verb ing. Itu adalah contoh kalimat bentuk positif. Bagaimana dengan kalimat bentuk negatif? Untuk kalimat bentuk negatif dalam present tense ada sedikit penambahan, yaitu don't dan doesn't. Don't adalah singkatan dari do not dan doesn't adalah singkatan dari does not. Untuk penggunaan don't dan doesn't ini bergantung kepada subjek atau pelaku yang mengawalinya. Don't digunakan jika subjek atau pelakunya Ayu Dewi. Bukan Ayu Dewi ini ya, start people, tapi subjek I, you, they, we. Sedangkan doesn't digunakan jika subjek yang mengawalinya yaitu he, she, dan it. Contohnya seperti ini, start people. Ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa. Itu bentuk positifnya. Jika kita merubahnya dalam bentuk negatif, maka kita hanya perlu menambahkan don't atau doesn't, tergantung dari subjek atau pelaku yang mengawalinya. Jadi tadi ketika di positif, bentuk positif rumusnya subjek plus verb 1 atau subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, maka untuk bentuk negatifnya menjadi subjek plus don't atau doesn't ditambah verb 1. Nah, start people, untuk contoh kalimat ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa, jika kita rubah dalam bentuk negatif maka akan menjadi Mother doesn't go to the market every Tuesday. Kenapa kita menggunakan doesn't bukan don't? Karena teman-teman perhatikan kembali lagi ke rumus atau pola tadi bahwa don't atau doesn't kita gunakan bergantung kepada subjek atau pelaku yang mengawalinya. Di sini untuk contoh kalimat ini pelakunya atau subjeknya yaitu mother. Mother adalah orang ketiga tunggal, orang yang kita bicarakan. Karena mother adalah perempuan, maka kata ganti ketiga tunggal untuk perempuan yaitu she. Jadi she ini termasuk dalam kata ganti orang ketiga tunggal sehingga yang kita gunakan yaitu doesn't, bukan don't. Got it ya, start people? Slowly but sure, I bet you can get it. Supaya teman-teman mudah memahami, teman-teman tidak bingung, silakan video ini di-post, kemudian teman-teman catat hal-hal penting yang bisa membantu pembelajaran teman-teman. Tetap semangat!
Alright, star people, karena kita sudah buat kalimat bentuk positif, negatif. Nah, sekarang kita akan buat kalimat dalam bentuk tanya atau interrogatif dalam present tense. Bedanya sedikit saja dengan negatif, yaitu do atau does kita pindahkan ke depan kalimat. Jadi tidak lagi menggunakan don't atau doesn't, kita hilangkan not-nya sehingga menjadi do atau does plus subject plus verb one. Langsung ke contoh kalimatnya. Ibu pergi ke pasar setiap hari Selasa. Maka kalimat tanyanya akan menjadi seperti ini. Does she go to the market every Thursday? Artinya, apakah dia pergi ke pasar setiap hari Selasa? Nah, teman-teman lihat di sini kita tidak lagi menggunakan doesn't karena itu adalah bentuk negatif. Kita hilangkan not-nya, kita hanya menggunakan dash yang artinya apakah karena ini adalah kalimat tanya. Dan kita tidak lagi menggunakan mother, kita langsung menggunakan she. She adalah kata ganti orang ketiga tunggal, dalam hal ini mother, sebagai orang yang kita bicarakan. Kita gunakan she karena she adalah kata ganti orang ketiga tunggal untuk perempuan. Bagaimana star people? Sejauh ini cukup paham kan? Yang penting tetap semangat dan selalu berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan.